Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata peristiwa atau apa yang terjadi pada saat ini dengan munculnya virus corona, kalau kita mau jujur, sungguh Allah itu bermaksud menyayangi, atau sungguh Allah itu menyayangi umatnya ini, dan karenanya Allah menjadikan sebab, menciptakan sebab, maka diciptakanlah virus corona ini. Sehingga kalau kita mau merenung, berpikir secara jernih, maka jargon atau anjuran pemerintah untuk stay di rumah, untuk tetap berada di rumah, belajar di rumah, berdoa di rumah, bekerja dari rumah, betul-betul mendatangkan manfaat yang luar biasa buat kita, khususnya umat Islam, untuk semakin mendalami ajaran-ajaran agamanya. Dan dengan demikian setelah pemahamannya meningkat, pelaksananya harapannya lebih meningkat. Pelaksanaan ibadah kepada Allah, menjauhi segala larangannya, sehingga akhirnya ujung-ujung adalah menjadi hambanya yang muttaqin. Nah, oleh karena itu kita bersyukur, dan kita buktikan syukur itu dengan kita mencoba bersama-sama mengisi waktu kita di rumah dengan mengkaji kembali, mendalami lebih dalam ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Antara lain, kita akan coba nanti membuka kitab yang terkenal kecil di madrasah kita, kitab yang menjadi acuan di madrasah-madrasah Nahdlatul Ulama, kitab kumpulan hadis yang terdiri dari 40 hadis yang terkenal dengan Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Dari sekilas kajian yang kita lakukan, maka keinginan kita untuk mendalami ajaran Islam lewat hadis Arba'in ini nanti, harapannya adalah semakin meningkatnya pelaksanaan ibadah kepada Allah. Berarti upaya untuk semakin dekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah dengan meningkatkan pemahaman akan ajaran Islam lewat hadis ini. Hingga dengan demikian maka keinginan, cita-cita, harapan dari seluruh pihak di negeri ini agar kita sehat lahir batin, aman di rumah, belajar tetap berlangsung, dan iman kita kepada Allah makin meningkat. Kita akan mulai membuka sebuah buku atau kitab yang terkenal di kalangan madrasah Hidayah Nahdlatul Ulama, namanya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan hadis, kumpulan 40 hadis. Di muqaddimah Arba'in Nawawiyah ini, Arba'in An-Nawawiyah ini, kita mendapatkan penjelasan dari pengarang kitab ini, apa motivasi beliau mengumpulkan 40 hadis, tidak 20 atau 100. Dan kumpulan 40 hadis ini tidak hanya Arba'in An-Nawawiyah, ternyata ada banyak kitab-kitab yang mutabarok di pesantren-pesantren yang isinya 40 hadis.
lain seperti kita maklumi ada namanya kitab Al-Mawaidul Usfuriyah. Itu isinya 40 hadis plus cerita-cerita, hikayat-hikayat. Dan motivasinya hampir sama antara pengarang Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan Mawaidul Usfuriyah, yaitu mengumpulkan hadis atau menghafalkan hadis. Sebelum kita masuk ke hadis pertama, saya ingin menyampaikan motivasi Syekh An-Nawawi mengumpulkan kitab ini. Beliau mengutip sebuah hadis riwayat beberapa sahabat yang terkenal, Rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'ad bin Jabal wa Anas bin Malik wa Abu Hurairah dan lainnya banyak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala arba'ina hadisan min amri dini ba'athahu Allahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Nabi bersabda, barang siapa menghafalkan atau hafal 40 hadis urusan agamanya, Allah akan membangkitkan kelak dari kiamat termasuk pada kelompok fuqaha dan ulama. Subhanallah. Orang yang hafal 40 hadis kelak dari kiamat dibangkitkan Allah berkumpul dengan fuqaha dan ulama. Sementara pengarang kitab Mawaidul Usfuriyah mengutip hadis yang hampir sama. Dia mengutip hadis man jama'a arba'ina hadisan fahuwa fil afwi wal ghufran. Barang siapa mengumpulkan 40 hadis, dia akan hidup dalam penuh maaf dari Allah dan ampunan dari Allah. Itulah sebabnya mengapa dengan segala kekurangan yang saya miliki, saya ingin membantu para asatidz, para ustadzat, para santri-santri sekalian untuk bersama-sama memahami, mengkaji ini satu demi satu. Mudah-mudahan harapan dan cita-cita kita, maksud dan tujuan kita oleh Allah diwujudkan dan kita menjadi hambanya yang muttaqin. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. 40 hadis di Arba'in An-Nawawi ini dimulai dari hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kitab Arba'in An-Nawawi yang sekilas kelihatan kecil bentuknya, itu hadis pertama yang disampaikan adalah tentang niat. Kanjeng Nabi bersabda, innamal a'malu binniyati. Kalau saya artikan dengan makna pesantren, innamal a'malu angin sae pira-pira amal. Angin pestine sae sekabe amal. Iku binniyati lawan nganggo niat. Sahnya amal karena ada niatnya gitu. Ada niatnya. Tidak sah sebuah ibadah, amal ibadah kalau tidak ada niat. Nah, dalam hal ini para ulama
Syafi'iyah mengajarkan kepada kita dalam hal niat. Hadis ini jelas niat adalah rukun sebuah sahnya amal. Di dalam sholat, rukun niat itu nomor satu. Nomor satu. Seperti kita pahami semua, sholat itu, rukun sholat itu ada 17 macam. Yang pertama adalah niat. Nah, yang kita dapati di dalam kehidupan sehari-hari, yang mungkin juga mendapatkan sedikit pertanyaan atau perdebatan, kenapa niat itu kan tempatnya di dalam hati, kenapa mesti ucapkan pakai usolli? Para ulama Syafi'iyah semuanya sepakat, ya, niat itu tempatnya di dalam hati. Tetapi hati ini harus dibimbing untuk bisa mengucapkan niat dengan cara lisan kita, bibir kita mengucapkan niat. Pengucapan itu dibarengi dengan ucapan dalam hati, ucapan niat dalam hati, dan kemudian dibarengi dengan takbiratul ihram untuk sembahyang. Jadi kalau orang sudah usolli fardal maghribi, aku niat sholat, hatinya harus mengatakan begitu. Hatinya kudu muni seperti itu. Usolli, aku niat sembahyang maghrib 3 rakaat jamaah makmuman lillahi ta'ala. Baru Allah. Jadi pelaksanaan niat itu sebelum takbiratul ihram gitu. Karena rukun sholat itu setelah niat takbiratul ihram. Jadi niat ingsun usolli fardhu maghrib sambil angkatannya diangkat Allah lillahi ta'ala, jadi bar gitu, Allahu akbar. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Lan sak mestine iku kedue saben-saben wong utahi barang nawakan niat sapa man. Jadi setiap orang bergantung kepada niatnya. Pamangkanat hijratuhu, mongko sapa wong hijrah iku ilallahi wa rasuli, marang Allah lan utusane Allah. Fa hijratu mongko ta hijrah wong iku ilallahi wa rasuli, ya marang Allah dan Rasulnya. Jadi apa? Peran niat itu luar biasa, menentukan arah dari pekerjaan atau gerakan yang dia lakukan. Nek niatin nang Allah ya, dia sampai pada Allah. Wa man kanat hijratu ila dunya wa yusibuha, ila dunya yusibuha. Wa man utai sapa yang kanat ono apa hijratu hijrahe man, niate mang ila dunya maring dunya, yusibuha kang mengkoleh sapa wong ing dunya. Barang siapa niatnya kepingin harta benda dunia, awi muraatin nawaitu nemang imroatin kepingin menikahi seorang perempuan yang kikuha kang nikahi sapa wong ing imroat. Fa hijratu mongko utahe hijrah wong iku ilama maring barang hajar kang hijrah soman ilahi maring ma rawal Bukhari Muslim. Jadi semuanya bergantung kepadanya. Sebabnya di dalam kitab-kitab fikih awaliyah, di dalam keterangan awalnya menyebutkan niat itu adalah rukun sholat yang pertama, rukun sahnya sebuah ibadah dilaksanakan. Adapun sekarang apakah diucapkan dalam hati sebagainya, itu adalah pilihan-pilihan. Jadi banyak cara yang telah dipilih oleh para ulama mujtahid pendahulu kita sekalian. Ini barangkali bab atau hadis pertama yang dapat kita baca di kitab Arba'in An-Nawawi ini, yang berbicara tentang innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa.
sahnya sebuah ibadah itu bergantung kepada niat, dan setiap orang itu juga bergantung kepada apa yang dia niatkan. Mudah-mudahan pengajian yang pertama ini berkenan di hati kita semua dan menggugah hati kita untuk semakin mendalami ajaran-ajaran Islam ini, dengan satu harapan kelak setelah mendalaminya kita akan meningkat menjadi hamba yang muttaqin, yang semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seperti itu, dan kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa 'ifdal mursalin ila aman malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ja'alna muqimas shalah min dzurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Kita tutup dengan bersama membaca Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.